Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Prophet Story, kembali lagi nih sama kita yang insya Allah akan membawakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja ke kisahnya. Nabi Ismail alaihissalam, penyembelihan. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah berumur remaja, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka ia pun menceritakan mimpi itu pada Ismail alaihissalam. Karena mimpi anbiya ialah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ngeri banget ya. Gimana rasanya kalau kita yang mimpi begini? Pada mau gak ya? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada anaknya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya. Ia juga hamba yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia berkata pada ayahnya, Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sabar banget ya Nabi Ismail alaihissalam. Gimana jadinya kalau kita yang berada di posisi Nabi Ismail alaihissalam? Pasti langsung menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya kembali diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat berat ya ujian yang dihadapi mereka. Namun sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya ke suatu tempat guna melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kitab Ibnu Katsir dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengerjakan manasik, setan menghadangnya di tempat sa'i. Kemudian Jibril membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke Jumroh Aqabah dan setan kembali menghadangnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melemparinya dengan 7 batu kerikil hingga setan itu pergi. Kemudian setan itu menghadangnya lagi di Jumroh Wusta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kembali melemparinya dengan 7 batu kerikil. Inilah asal mula kenapa ketika kita haji dan umroh disuruh melempar jumroh. Oh, ternyata begitu ya. Aku baru tahu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan anaknya Ismail pada keningnya. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam mengenakan gamis berwarna putih. Lalu ia berkata pada ayahnya, Hai ayah, sungguh aku tidak mempunyai pakaian untuk kain kafanku selain dari yang kukenakan ini. Maka lepaskanlah kain ini
agar engkau dapat mengkafaniku dengannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun bermaksud menanggalkan gamis putih putranya itu. Tiba-tiba ada suara yang menyuruh kepadanya dari arah belakang. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh ke belakang. Tiba-tiba ia melihat seekor kambing gibas putih bertanduk lagi gemuk. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing itu. Maka disembelihlah kambing itu. Dari kisah inilah syariat kurban berasal. Oh, ternyata umroh dan haji bukan sembarang ibadah. Semuanya punya asal muasal. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Demikianlah surah As-Saffat ayat 102
sampai 111. Nah, dari kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, mimpi seorang anbiya adalah wahyu. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Ketiga, jadilah anak yang berbakti pada orang tua, seperti Nabi Ismail alaihissalam yang berbakti pada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keempat, iblis tidak akan menyerah menggoda manusia. Karena itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi. Sekian dulu ya sahabat Prophet Story. Kisah selanjutnya masih kisah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi kali ini beliau sedang membangun Ka'bah bersama ayahnya. Wah, kira-kira seperti apa ya keseruannya? Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.